Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu SMK Negeri 2 Madiun. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali tutorial cara upload soal ke dalam master web. Barangkali Bapak Ibu ingin mengingat kembali langkah-langkahnya. Di sini saya berikan video tutorial tentang upload soal di master web. Sebagai dasar Bapak Ibu, jadi untuk langkah-langkahnya di sini ada beberapa poin yang perlu kita pahami dulu agar nanti kita paham untuk langkah-langkah dari upload soal di master web. Yang pertama adalah siapkan soal di Word. Ya, jadi Anda siapkan untuk soal di Microsoft Word ya, sebagaimana soal, dan tentunya ini tidak berlaku bagi soal matematika ataupun soal yang indikasinya banyak gambar ya. Nanti akan kita perjelas dalam contoh soal. Kemudian yang kedua itu adalah convert soal menjadi Excel. Jadi soal setelah Anda memiliki di Microsoft Word, Anda ubah menjadi Excel ya, diubah menjadi Excel. Atau kalau misalkan sudah memiliki soal di Excel, ini tidak ada masalah ya, berarti sudah siap di langkah kedua. Kemudian langkah yang ketiga, buat template di master web ya, buat template di master web ya. Template itu seperti tempat ya, tempat untuk soal. Jadi soal nanti kita tempatkan di template yang kita buat di master web. Kemudian yang ketiga itu adalah import soal ke template ya. Jadi soal yang sudah kita siapkan di Excel tadi kita bawa ke template yang kita buat di master web. Kemudian yang kelima terakhir adalah upload soal di master web ya, upload soal di master web. Tugas Bapak Ibu yang pertama sudah selesai ya, jadi untuk upload soal. Nanti tugas yang terakhir Bapak Ibu adalah menjadwalkan ya, menjadwalkan di master web. Baik, ini adalah langkah utama yang harus Bapak Ibu lakukan ketika upload soal. Kita lanjut ke langkah pertama Bapak Ibu ya. Oke, ini saya buka contoh dari Microsoft Word Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh soal di Microsoft Word ya. Secara normal atau secara standar biasanya soal di Microsoft Word atau soal pilihan ganda adalah seperti ini ya. Ini contoh saya mengambil 5 soal. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu cermati di sini yang pertama itu adalah itemnya ada 5. Jadi A, B, C, D, E ya. Kemudian di bawahnya silakan ditambahkan untuk kunci jawaban. Jadi kunci jawaban itu menggunakan angka ya. Jadi tambahkan di bawah dari soal itu untuk kunci jawaban. Kalau B berarti 2, kalau A berarti 1, kalau A adalah 1, kalau D adalah 4, kalau E adalah 5 ya. Tambahkan di bawah soal. Nah, kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu tadi setelah Bapak Ibu siap dengan soal, maka langkah yang kedua adalah mengconvert menjadi berupa Excel ya. Excel itu berarti soalnya itu berupa tabel ya. Kita ubah soal ini dalam bentuk tabel. Pengertiannya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, urutannya Bapak Ibu, pertama kali soal yang ada di sini ya, silahkan di blok Bapak Ibu, di blok semuanya. Kemudian berikutnya item soal dan ABCD ini kita hilangkan ya. Item soal dan ABCD itu kita hilangkan dengan cara klik pada numbering, kemudian kita klik untuk none ya. Hati-hati Bapak Ibu, di sini perlakuan setiap soal itu bisa jadi tidak sama ya. Ada banyak kasus ya, karena Bapak Ibu mungkin bisa mengambil soal dari internet, kemudian bisa mengambil soal kopas dari PDF ataupun dari mana saja. Nah, tetapi di sini intinya Bapak Ibu dari soal tersebut harus Bapak Ibu convert menjadi seperti ini. Jadi untuk urutan soal dan ABCD-nya harus kita hilangkan. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi langkahnya cukup sederhana.
Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, langkah berikutnya ya, kalau memang sudah pas ya, sudah sesuai, maka di sini langkah berikutnya kita ubah menjadi tabel ya, kita ubah menjadi tabel. Langkahnya kita klik insert, kemudian klik tabel ya, kemudian kita klik convert text to table ya. Convert text to table artinya kita mengkonversi dari teks menjadi tabel ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini perhatikan Bapak Ibu untuk pengisiannya. Number of column ini kita isikan 7 ya, kita isikan 7. Kenapa 7? Unsurnya adalah satu adalah soal ya. Satu adalah soal. Kemudian 5 itu adalah itemnya. Jadi A, B, C, D, E itu kan 5 ya. Kemudian 1 itu adalah kunci jawaban. Sehingga kolom yang diinginkan atau kolom yang ditarget itu adalah 7 ya. Kemudian number of row atau baris ini harus muncul sesuai dengan banyaknya soal yang kita rencanakan. Karena tadi saya mencontohkan 5, maka secara otomatis di sini akan muncul 5 Bapak Ibu. Kalau soal Bapak Ibu nanti 50, berarti pada number of row ini munculnya harus 50, harus 50 ya Bapak Ibu. Kalau nanti misalkan lebih dari 50 atau kurang dari 50, berarti ada susunan yang tidak pas ya, tidak pas atau masih salah Bapak Ibu. Nah, itu dicari tahu ya. Sehingga di sini harus sesuai 7 item atau 7 kolom, kemudian barisnya adalah 5 karena 5 soal yang saya kehendaki ya. Kemudian saya klik OK. Nah, secara otomatis di sini akan tertata seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada soal, kemudian itemnya sampai dengan ini, dan kolom belakang adalah kunci jawaban ya, kunci jawaban. Nah, langkah yang kedua Bapak Ibu sudah selesai ya, sampai dengan langkah kedua. Jadi perhatikan di sini berarti Bapak Ibu sudah masuk pada langkah yang kedua, yaitu convert soal menjadi Excel. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu adalah buat template di master web ya, buat template di master web. Oke, kita masuk di master web ya, kita masuk di master web. Silahkan untuk alamat ya, silahkan dihafalkan. Kalau misalkan laptopnya sudah pernah mengakses, saya yakin tinggal kita ketik 36 gitu aja nanti sudah terdeteksi untuk alamat webnya ya, alamat webnya. Nah, di sini kita masukkan seperti biasa usernya ya. Saya masuk ke usernya masing-masing secara otomatis. Kita klik login. Setelah masuk Bapak Ibu, kita masuk di menu ujian Bapak Ibu ya, menu ujian. Sekali lagi berada di menu ujian. Kita klik menu ujian, kemudian di sini kita klik butir soal ya, kita klik butir soal. Oke. Nah, pada klik butir soal di sini kita tinggal tambah kumpulan soal. Ini berlaku untuk yang menginputkan soal secara manual ya, secara manual. Baik, secara manual dulu, secara singkat ya. Kumpulan soal kita klik ya. Oke, kita klik. Kemudian nanti akan muncul ke template langsung daripada soal yang akan diinputkan ya. Karena saya katakan manual, berarti di sini harus diinput dengan manual Bapak Ibu ya, bisa diketik, kemudian bisa dikopas, tetapi kopasnya adalah per kalimat ya, per kalimat dari soal. Nah, biasanya untuk matematika, kemudian bahasa Inggris ya, dan soal-soal yang mengandung unsur angka atau tabel atau gambar, ini harus dikerjakan secara manual Bapak Ibu ya, harus dikerjakan secara manual. Tinggal ini diketik soalnya, kemudian ini jawabannya ya, kemudian yang blok biru ini adalah jawabannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, selalu ini pastikan ya, jenis ujian misalkan pas ganjil, kemudian kelas ini sesuai dengan kelas Bapak Ibu ya, kelas berapa, kemudian jurusannya. Perhatikan Bapak Ibu, untuk jurusan ini antara kurikulum merdeka dan K13, mohon dipastikan ya, jangan sampai salah memilih untuk jurusan.
Ya, misalkan manajemen perkantoran, rombel ini tentukan sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Tentukan sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu nanti menetapkan kelas yang lain, maka soal tersebut tidak bisa diakses oleh siswa lain ya. Jadi siswa hanya bisa diakses oleh guru yang mengajar ya. Itu perhatikan. Oke ya, jadi ini contoh misalkan AK3 dengan AK4 misalkan ya. Maka di sini tentukan seperti ini. Kemudian mapelnya juga pastikan ya. Seperti saya misalkan informatika, kode soal ini otomatis Bapak Ibu, kemudian ini juga otomatis pilihan ganda tetap ya. Kemudian acak soal biarkan ya. Kecuali untuk bahasa Inggris ya, hati-hati untuk bahasa Inggris, untuk acak soal itu dinonaktifkan ya, dinonaktifkan. Oke, kalau sudah nanti tinggal klik simpan ya. Ulangi cara ini sampai dengan 50 soal atau sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Kalau matematika mungkin soalnya tidak sampai dengan 50 misalkan. Nah, itu silakan ulangi cara ini sampai dengan soal yang Bapak Ibu inginkan. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah cara manual ya, cara manual artinya kita mengetik sendiri atau mengkopas per soal ya, per soal. Baik, kita masuk ke langkah 3 yang ini ya. Yang langkah yang ketiga ini, buat template di master web. Kita akan melanjutkan untuk yang convert soal. Oke, kita klik ujian, kemudian klik butir soal, kemudian klik import Excel ya, klik import Excel. Kemudian jenis ujian, kemudian pas ganjil, kelas tentukan, jurusan hati-hati ya, jurusan tentukan. Kemudian rombel ya, rombel di sini misalkan saya 10 MP1 sampai 4 ya, 1 MP3 kemudian MP4. Oke, 4 kelas ya misal ya. Kemudian mata pelajaran di sini informatika ya, ini informatika. Nah, kemudian ini kita download formatnya ya, kita klik template-nya, kita klik. Oke. Nah, di bawah ini Bapak Ibu nanti akan terunduh template daripada Excel. Ya. Oke, ini harus kita mengunduh Bapak Ibu ya, jangan sampai menggunakan template orang lain. Ya, jangan sampai menggunakan template orang lain, tetapi harus membuat sendiri. Ya, template orang lain tidak bisa dipakai. Perhatikan. Kemudian kita masuk di Excel. Oke ya, kita masuk di Excel. Atau template-nya, jadi seperti ini Bapak Ibu susunannya, masih ingat ya Bapak Ibu ya, ada pertanyaan kemudian ada jawaban A, B, C, D, E, kemudian jawaban benar. Nah, jawaban benar ini menggunakan kodenya adalah angka Bapak Ibu, kode 1 adalah acak ya. Nanti kalau soalnya 50 ini diteruskan 111 sampai dengan selesai Bapak Ibu ya. Kemudian ini pun juga angkanya silakan tinggal di drag aja ke bawah ya sampai dengan selesai. Jadi perhatikan untuk nomor soal dan jenis ini harus diisi ya. Jenis ini 1 sama sampai dengan bawah 1. Kemudian nomor pastikan sampai dengan nomor 50. Nah, oke ya Bapak Ibu, karena tadi saya sudah siap dengan soal di tabel ya. Ini tinggal saya copy lagi aja ya, saya copy lagi. Kemudian saya bawa ke Excel-nya ini ya. Saya bawa ke Excel-nya ini. Oke, klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini soal saya 50 ya secara otomatis 50 akan masuk semua ya. 50 akan masuk semua. Nah, ini saya perkecil. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tatanannya sudah pas. Soal, jawaban, kemudian kunci jawaban. Yang tidak terpakai dihapus ya, karena kebetulan saya membuat 5 saja ya. Karena saya membuat 5 ya, yang bawah ini saya hapus Bapak Ibu ya. Ini tidak saya pakai ya. Oke, nah, oke seperti ini. Kalau sudah ya, ini sudah terisi semua. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal disimpan Bapak Ibu ya. Klik simpan aja, save. Oke, continue. Nah, setelah itu kita kembali ke upload. Nah, di sini ya. Jadi langkah kita sudah kita import ke template. Kemudian langkah terakhir tinggal upload soal di master web. Ya, tinggal soal di master web. Ya, kita klik aja choose file ya, kita klik choose file, kemudian kita cari tadi ya filenya. Nah, ini ya, kita cari, kemudian kita klik open, kemudian kita upload, klik.
Nah, pastikan Bapak Ibu ya, di sini muncul import selesai. Import selesai. Kalau import selesai berarti Anda sudah berhasil. Nah, untuk membuktikan kita melihatnya pada klik ujian, kemudian cetak soal. Ya, cetak soal. Kemudian kita cari pilih kode. Hati-hati Bapak Ibu karena koleksi Bapak Ibu soal sudah sering kali kita pakai. Jadi cari untuk kode yang pas ganjil ya, yang baru saja kita buat. Tahunnya diperhatikan, tahun, kemudian jenis ujian, kemudian kelas ya. Kita klik pas ganjil, kemudian kita klik tampilkan. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Ini untuk 5 soal. Jadi silakan sebelum Anda keluar dipastikan bahwa soal itu sudah masuk ya, sudah sesuai seperti ini. Nah, kemudian nanti tugas Bapak Ibu yang terakhir setelah jadwal diedarkan nanti adalah masuk pada jadwal ujian, klik jadwal ujian, kemudian masuk di tambah jadwal ujian, ya, pilih kode soal ujian pas tadi, kemudian ya tinggal dicari ya jadwal yang ditetapkan ya, sesuai dengan soal yang ditetapkan. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk langkahnya cukup jelas dan cukup sederhana. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah membuat soal dan menjadwalkan ujian. Keluar ya, klik keluar atau logout dengan simbol merah yang ada di pojok atas. Silakan klik logout. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.